Kayak ini lagi buat nge-gym. Apa? Gue sarung tangan yang ini kulit. Gue pakai ya, ngelupas. Lah, Nggak jelas banget emang apa sarung tangan. Kalau di sini di hand grip lama-lama yang kuat malah yang kayak gini yang keras bawahnya. Ini udah bolong. lu masih sama cewek lu? Masih dong. 2 tahun. Gimana sih itu? Eh, Mel, Mel, temen Mel. cowok. Ini gue ngerekam absurd nih. Gue masukin YouTube bodo amat. Aduh. Tony suka conglay. Oke semuanya, balik lagi bersama gue Tony di sini. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Gimana yang masih puasa, masih kuat kan? Tinggal 2 hari lagi guys kita puasa. Dan ntar lagi buat yang merayakan kita akan ya lebaranan. Isik. Lebaranan apaan tuh? Ntar. Si Pak? Enggak Pak. Oke lanjut lagi. Ini sekarang udah puasa di 2 hari terakhir. Yang lebaran yang yang lagi di jalan, stay safe di jalan, hati-hati, jangan lupa buat makan di mobil, jangan di mobil terus. Ada beberapa trik sih kalau misalnya ini lebaran gini yang buat naik mobil, buat naik motor. Ya, tapi sebelum itu semua, sebelum gua ngasih tahu trik-trik yang gua tahu nih, yang gua tahu buat yang mau lebaran di kampung halamannya, gua mau minta maaf, minal aizin wal faizin. Sekali lagi ya, kemarin kan gue puasa udah minta maaf tuh. Ya siapa tahu vlog-vlog kemarin sesudah gue minta maaf tuh ada yang gak enak di hati kalian atau gimana. Gue pengen minta maaf, minal aidin wal faizin. Semoga lebarannya semua diberi kebahagiaan. Semoga amal ibadah selama bulan puasa diterima. Ya kali ini gue cuman pengen jalan-jalan dan ya pengen ngobrol dikit-dikit aja sih. Ya gitu deh pokoknya. Minal aidin wal faizin. Gue mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya gue ada salah-salah sama kalian. Ya lebaran nggak kerasa banget ya udah sebulan. Aduh balik lagi tadi gue habis ya ada ada sesuatu lah pokoknya. Ya gue minta maaf lah pokoknya kalau misalnya gue ada salah sama kalian. Terus apalagi ya. Oke udah gue maaf-maafan. Sekarang gue pengen ngebahas tentang ini nih, serba-serbi mudik asik. Yang naik mobil kemarin gue lihat ya di jalan tol Cikarang Utama sih udah ini sih udah renggang, udah mobilnya udah nggak sebanyak awal-awal kemarin. Terus yang di Brexit tuh, yang di Brebes keluaran Brebes tuh macetnya nggak karuan, ternyata mobilnya malah numpuk di sana semua. Ya gitu deh pokoknya, singkat kata ya, kalau menurut gua lebaran tahun ini sih agak teratur maksudnya. Macet sih macet tapi kayaknya nggak separah tahun kemarin gitu loh. Kemarin itu sampai bener-bener parahnya tuh sampai gua tuh sampai wow gitu loh, sampai tercengang sendiri gitu ngeliatnya macetnya sampai Cikarang Utama nih, gerbang tol Cikarang Utama. Terus ramenya tuh nggak putus-putus gitu loh. Cipali udah macet nggak karuan lah pokoknya. Tapi ya alhamdulillah sih tahun ini katanya sih ini lebih mending. Tapi menurut gue emang lebih sih lebih teratur lah ininya. Ya lebih, kalau menurut gue gimana ya? Mungkin karena penerapan pintu tol yang dibikin jadi 3 dari 7 ya kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Ini kenapa lagi ini ngelawan arah. Terus gue mau ngebagiin trik-trik atau tips buat yang pengen mudik naik motor. Mungkin ini agak sedikit telat ya, bukan sedikit sih, emang udah telat ya kayaknya. Soalnya gue baru sempet ngebikin video nih, soalnya kemarin gue banyak urusan. Ya oke lah. Yang pertama ini soal motor. Jangan soal motor deh. Motor bisa lah, soal fisik deh. Jadi gini, mudik naik motor itu butuh banget fisik yang prima, stamina yang prima. Kalau enggak itu pasti kita bakalan kalah gitu loh. Kalah sama badan kita sendiri. Ya
pokoknya sebelum kalian mudik itu harus dipersiapkan. Yang pertama-tama itu adalah kondisi badan kalian. Kondisi badan kalian itu bener-bener harus fit, harus siap. Pokoknya baik mental maupun fisik tuh harus siap buat ngadepin segala sesuatu yang ada di jalan. Jangan lupa berdoa. Ini yang paling penting, berdoa ya, karena kita melakukan preparing sebagaimanapun kalau kita nggak berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa ya it's mean nothing, man. Ini nggak bakalan berpengaruh. Jadi kita harus berdoa juga, preparing badan, jangan sampai pusing. Kalau misalnya pusing ya alangkah baiknya kalau kita ditunda dulu, misalnya 1 hari gitu, sampai emang bener-bener badan kita siap. Nah baru deh kita kan kita loh karena gue mudik gak naik motor coy, sorry, gue naik motor mati aja gue belum kuat gue. Oke lanjut. Terus fisik ya, pokoknya kalau misalnya kalian pusing atau lagi demam atau ya kan kalau lagi puasa lemes lah ya istilahnya orang, bukan jadikan puasa sebagai alasan, tapi kalau puasa itu lebih rentan masuk angin gitu loh, in win in win ya. Terus ya pokoknya harus fit, badan harus fit, harus oke. Dan ya itu tadi yang gue bilang, alangkah baiknya kalau kita menunda sampai kita benar-benar siap buat mudik. Terus kalau misalnya emang sakitnya parah ya, kalau ada alternatif lain nih, misalnya lu ada temen lu yang mudik satu arah gitu, nebeng nggak apa-apa lah. Kalau misalnya dia sendirian ya. Terus kalau naik transportasi umum mungkin agak telat sih kalau sekarang. Ya ini tips-tips aja, kalau yang mau pulang dari kampung halamannya balik lagi ke tempat kalian tinggal dari kampung halaman kalian. Nah, ini mungkin bisa lah di ini tips-tips gua sah. Padahal gua belum pernah. Ya udah biarin, lanjut. Terus yang ya setelah badan, fisik, mental itu harus prima semua. Yang kedua adalah kondisi kendaraan lo nih. Kendaraan lo tuh harus bener-bener prima juga. Karena ini yang menentukan apakah lo nyaman, capek, atau ya mungkin bisa keselamatan juga di jalan ataupun enggak gitu loh. Pertama kita dari bagian bawah itu adalah bagian ban. Jadi ban ini diusahakan tire pressure-nya ini pas, tergantung dari kalian mudiknya. Misalnya ini kan maksimal motor 2 orang nih ya. Ini gue ngomongin soal inilah kewajaran lah, maksudnya yang wajar aja nih. Misalnya maksimal 2 orang dan masing-masing bawa barang 10 kilo di tasnya, atau ada yang pakai top box di belakangnya. Nah itu gue saranin ban motor itu tekanan nyamannya ya kalau sendirian itu 33, tapi agak kempes sih. Gue biasa ngisi 34 karena kadang gue boncengan. Nah mungkin bisa dijadiin 35 lah, atau 36. Kalau 36 kayak kerasan ya, 35 dah. 35 udah cukup banget itu kalau menurut gue. Jadi pas lah, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk, nggak terlalu kempes, sorry. Jadi aman-aman di jalan. Terus yang bagian depan 30 udah cukup. Kalau terlalu keras kasihan tangannya getar-getar mulu. Nah itu ban harus diperhatikan tekanannya, tire pressure. Yang kedua adalah ini kembangannya. Jadi kembangan ban itu harus dilihat apakah dia sudah mulai tipis, atau kalau misalnya bannya benjol atau gimana. Ya gue bukannya nyuruh buat ganti sih, tapi gue saranin lebih baik diganti. Soalnya demi keselamatan juga kan ya. Kan kalau misalnya bannya udah mulai botak, bahaya juga di jalan gitu loh. Apalagi namanya kita mudik kan, kita nggak tahu cuaca di jalan kan, nggak bisa diramal apakah hujan atau berbatu atau debu atau ya jalannya clear, kan kita nggak tahu. Terus setelah tadi tekanan ban, terus kembangan ban itu apalagi ya ini deh, dicek lagi bannya. Kalau yang tubeless ya, mungkin untuk terutama yang ban tubeless itu kan kita nggak tahu tuh, kalau misalnya udah kena paku kan nancep aja tuh, kagak kempes bannya. Ya kempes tapi dikit-dikit lah, maksudnya nggak langsung kempes kayak pakai ban dalam lah. Ya dicek lah, minimal lu H-1 sebelum ini lu nyuci motor gitu kan, motornya biar bersih, biar enak buat jalan. Lu cek tuh bannya, lu puterin bannya, siapa tahu ada paku atau ada plat-plat besi gitu yang nancep, kalau dicabut bisa bocor kan. Segera bawa ke tukang tambal ban supaya di jalan ya ban lu fresh, nggak ada apa-apa. Dan ya habis itu diisi tekanan angin yang pas, oke, langsung jauh.
Kalau bannya benjol sih ada jalannya. Kalau misalnya bannya benjol ya, ya kalau benjolnya nggak seberapa parah sih nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya bannya udah parah nih, bener-bener benjol yang nggak karuan, ya lebih baik diganti lah daripada benjolannya meletup di jalan. Lebih repot loh kan. Lagi bawa 80 apalagi bawa 60 gitu ya, normalnya lagi sepi gitu, terus meletup kan ya lucu. Meletupnya motor nggak kalah yang meletupnya mobil. Mobil paling melinting, motor lu jungkir balik kali. Oke, setelah ban langsung kita naik ke bagian yang ya nih yang gue tahu aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang mohon dikomentarin, karena ya sepengetahuan gue aja, seingat gue aja ini saat gue lagi ngendarin motor. Yang kedua adalah lampu. Lampu jangan lupa, kalau misalnya lampunya udah mulai agak sentolop, mungkin diganti aja lah. Jangan lu mudik pakai lampu sorot dari Cikarang sampai Jogja gitu. Bahaya coy. Jalan lu nggak kelihatan kan, soalnya kalau lampu jauh itu kan tinggi ya. Jadi jalanan nggak kesorot dan menyilaukan juga, bahaya. Mendingan diganti deh saran gua. Kalau lampu tuh berapa sih lampu motor? Paling 35.000 lah buat keselamatan bersama lah. Buat lu juga, buat orang lain ya kan. Nah itu juga penting tuh lampu. Terus kondisi mesin. Nah kondisi mesin nih, kalau misalnya olinya udah lewat dari batas yang disarankan, diganti dulu aja lah. Misalnya udah 5.000 gitu, kebanyakan 5.000 ya, 3.000 deh. Udah 3.000 ya, mendingan diganti aja sih kalau menurut gua. Karena supaya enak juga di jalan, supaya ya kita kan nggak mau hal-hal yang nggak diinginkan terjadi kan. Nah diganti aja lah, nggak apa-apa kalau menurut gua sih oli. Terus businya dicek. Kalau misalnya yang businya udah lama nggak diganti, mungkin ya bawa serep lah kalau nggak mau ganti sekarang. Itulah kalau mau agak repot dikit nih, biar ada inilah kayak gregetnya gitu di jalan ya, lu bawa busi cadangan lah minimal 1. Jadi kalau misalnya kenapa-napa di jalan masih ada busi cadangan lah seenggaknya, kalau misalnya emang businya udah lama nggak diganti. Terus apalagi ya, ganti oli. Terus kalau buat yang Matic nih ya, sorry banget nih, gue taunya cuman Matic, soalnya gue dari kecil makanya Matic. Cek CVT-nya, beltnya apakah udah pecah-pecah atau rollernya udah peang. Nah biar enak tuh diganti. Sebenarnya gantinya mahal sih kalau gue bilang ya, kalau diganti semua sih emang mahal. Tapi ya semoga aja buat yang ini masih awet-awet aja lah, semoga aja. Nah kalau buat yang rantai ya, gue kayaknya taunya cuma rantainya dikencengin. Aduh kenyang. Ya rantainya dikencengin, terus di apa ini? Wih, VW Tuareg, kasih lewat dulu. Tuareg. Wow. Tuareg dibacanya gimana sih? Ya itulah. Terus ya tadi apa ya? Kan jadi lupa gua. CVT. Ya pokoknya kalau misalnya diganti semua ya pasti mahal lah. Makanya semoga aja nggak diganti semua. Tapi ya dikondisikan sebagaimana sebisa mungkin motor lo itu fit, bener-bener siap buat menghadapi perjalanan jauh, terutama yang buat mudiknya. Misalnya dari kita ambil ininya aja ya, DKI ya, dari DKI ke Jawa Tengah aja itu kan udah lumayan tuh jauhnya. Ya dipersiapkan lah, semakin jauh lu mudik itu harus semakin siap kondisi fisik dan motor lu gitu. Simpelnya sih gitulah. Dan lalu dari mesin tadi ya, mesinnya pokoknya ya standar oli lah, di tune up motornya. Terus CVT dicek-cek kalau buat yang Matic. Kalau buat yang manual rantainya dicek, dikasih pelumas atau dikencengin. Kalau emang udah nggak bisa dipakai lagi ya diganti gitu. Ya setahun sekali ya kalau misalnya ini kayak gini kita ngecek kan. Misalnya lu cuti kerja atau ya kan yang masih yang pasti yang mudik naik motor ya rata-rata ya udah kerja. Jadi ya cuti lah H-1 misalnya sebelum lu berangkat lu cuti gitu. Seenggaknya buat nyiapin lah. Kalau nyiapin baju ya H-7 juga bisa. Jadi kalau misalnya preparing buat motor kayak gini ya H-1 seenggaknya lu luangin waktu lah buat nyiapin apa aja. Kalau misalnya dari jauh-jauh hari ya lebih bagus. Terus CVT udah, ini sekarang ya pokoknya motor harus fit lah.
Terus sekarang dari pengendaranya nih, dari penggunanya nih, ini yang agak-agak memprihatinkan ya. Kalau selama gua mudik naik mobil, itu gua sering banget ngelihat pengendara motor. Misalnya motor laki deh, motor laki nih agak-agak kasihan nih sebenarnya. Ini motor laki nih. For the example apa ya? Suzuki Thunder deh, Thunder yang lama tuh, yang kayak gitulah pokoknya. Nah itu tuh boncengan sampai 4 ya, gue nggak bisa bayangin itu capeknya gimana. Dan itu juga bener-bener gak menjamin keselamatan gitu loh. Apalagi yang di tengah, atau anak yang di tengah, apa yang di apa yang di depan, yang tengah sih rata-rata dia tuh nggak pakai helm. Dan si rata-rata istrinya sih yang di belakang gitu, yang paling belakang itu duduknya tuh udah di hand gripnya gitu loh, kayak aduh itu gua aja yang naik mobil itu capek banget sumpah, jalan jauh tuh. Ya mungkin naik motor oke lah kalau misalnya kalian kuat, tapi kan masalah kuat sih gua nggak ini ya, nggak komen ya, maksudnya kuat sih alhamdulillah kalau lu kuat, tapi masalahnya safety men. Gila lu berempat naik motor laki loh, depannya ada tangki kan, anaknya yang di depan itu aduh apa enggak sakit kali selangkangannya ya. Itu sih, ini lagi mau mudik dia bawa ini loh bawa kayak apa sih, kasur ini sleeping bag gitu gede banget di belakang, buat tidur kali, buat ngemper gitu ya kalau misalnya di jalan jauh. Ya itu sih kalau menurut gua ya, kalau mudik itu ya maksimal 2 orang lah. Sebenarnya 2 orang juga kalau bawa barang udah sempit loh, apalagi dia udah berempat nih, terus habis itu dia ditambahin belakangnya tuh kayak tambahan barang tambahan, tapi bukan top box gitu loh, kayak diikat cuman pakai kayu terus pakai tali rafia. Ya udah ngeri banget ngeliatnya sumpah. Kalau emang itu bukan barang berharga, ya seenggaknya lu mikir gitu loh, maksudnya yang pakai top box aja ngeri gitu, maksudnya karena motor itu balance-nya itu sudah dihitung, apalagi yang cuman pakai kayak gituan, diikatnya cuman modal pakai tali rafia. Aduh itu serem banget sumpah. Kalau misalnya gua disuruh milih ya, lu mendingan naik bis apa naik kayak gituan, gue lebih milih naik bis lah. Pokoknya naik bis ya, walaupun bisnya kadang-kadang nih ugal-ugalan, tapi seenggaknya kita lebih tenang lah istilahnya. Ya nggak juga sih ya, tapi nggak tahu lah, pokoknya kalau gue disuruh milih gue tetap jelas naik bis lah. Tinggal duduk aja pokoknya udah sampai, bodo amat. Kayak itu. Dan ya udah itu 3 hal faktor penting yang menurut gue harus ini. Dan ini sih body apparel juga, kayak jaket, sarung tangan, helm, kalau bisa full face biar enggak ini, dadanya dilindungin pakai rompi lah, atau pakai jaket yang anti air yang nggak tembus angin juga. Jas hujan tuh penting juga, sepatu cadangan kalau basah, soalnya kalau riding lu pakai sepatu kain gitu ya misalnya, ya sepatu normal lah. Wih gunungnya kelihatan hebat, lagi cerah nih ya, sorry. Terus sepatu cadangan lah pokoknya, jadi supaya apa ya, jadi kalau jalan jauh tuh nggak basah gitu loh, nggak basah, nggak masuk angin, soalnya sepatunya tuh basah kan, kalau misalnya itu angin pasti masuk. Maksudnya ya gitu, masuk angin kakinya kedinginan lah istilahnya. Nah itu ya, pokoknya perlengkapan yang sekiranya perlu itu dibawa, jangan terlalu berlebihan juga sih. Kalau naik motor jangan semuanya dibawa lah. Ya itu sih tips berkendara yang aman juga. Kalau kita capek itu lebih baik istirahat, jangan nggak usah maksain diri ya, kasihan juga sih badan lu kan. Ada juga ntar sampai kampung halaman malah sakit kan, lebih berabe. Ya itulah mungkin lah. Dan gue ngedenger sedikit dari ini channel otomotif Indonesia. Ya kalau ada yang tahu ya lah pokoknya dia si doi itu ngasih tahu katanya kalau di mobil itu seenggaknya 2 jam sekali itu kita buka jendela gitu loh. Jadi katanya supaya nggak udaranya seger gitu katanya sih. Nah, gue baru tahu sih, gue baru nonton film kan videonya tadi pagi. Dan gue selama ini naik mobil ya 12 jam gak pernah gue buka, kecuali makan siang atau gue pengen sholat gitu kan, jadi gue buka. Gak pernah 2 jam sekali juga. Wih gunungnya kelihatan tuh, gunung gede lagi cerah banget dari sini, dari Cikarang. Ya itu aja, mungkin sekedar mengingatkan dan menghimbau dan memberitahu lah, share tips-tips sedikit-sedikit
soal ini persiapan mudik Ramadan persiapan mudik di ini tahun ini ya. Buat yang lagi puasa ya, insya Allah diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, amin. Jangan lupa berdoa sama yang maha kuasa, karena tanpanya kita nggak bakalan jadi apa-apalah, tanpanya kita nggak bakalan diberi keselamatan juga, karena semua itu ada di tahannya, ada di kuasanya lah, pokoknya ada di takdirnya. Aduh, ini langitnya lagi bening banget. Dan itu dia ya, tol nggak terlalu macet. Ntar gue berhenti bentar deh. Itu ada dilarang stop di depan. Gue pengen lihat. Bentar ya. Nah itu jalan tol. Ini dari Cibatu. Cibatu tuh Cikarang Utama di sana. Ini jalan tolnya sepi lah, nggak rame. Kalau ini agak renggang sih. Ya 100 rata ini. Kecepatan 100 bisa terus deh. Sampai nggak tahu sampai mana, tapi yang pasti ini di Cibatu udah renggang, apalagi ke arah Jakarta sepi. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin segitu aja, sekian video gua kali ini. Sekali lagi atas nama gua pribadi, gua pengen minal aidin wal faizin, gue pengen minta maaf sama kalian kalau misalnya konten-konten gue ada yang bener-bener bikin kalian menyinggung, setidaknya bikin hati kalian tuh nggak enak atau nggak setuju dengan pendapat gue tuh. Gue pengen minta maaf, gue mohon maaf banget, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sekali lagi, semoga ibadah kalian diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang merayakan Idul Fitri, semoga sesuai dengan ekspektasi kalian, dapat THR banyak, dapat kebahagiaan bersama sama keluarga di jalan. Ya mungkin sekian dari gua kali ini. Gua cuman pengen nge-share apa yang gua tahu aja. Mungkin kalau ada yang pasti banyak yang kurang lah, mohon di komen aja di bawah. Atau penyampaian gua salah, silakan komen di bawah, nggak apa-apa, karena kita sama-sama belajar. Kita juga ya namanya juga berbagi ilmu ya, namanya berbagi ilmu tuh pasti semakin lama semakin baik, insya Allah, amin. Oke, jangan lupa juga follow Instagram gua @fatonivlogs, ada di deskripsi, ada di bawah gua cantumin Instagram gua. Ya gue baru buka Instagram kira-kira 3 mingguan deh kalau nggak salah, pas bulan ya, nggak tahu deh pokoknya. Ya di follow aja, karena gue bakalan live report gue lagi ada di mana mudik. Dan mungkin nanti saat Lebaran gue bakalan nge-share juga di Instagram. Selain itu juga gue bakalan bikin video, tapi nggak di atas motor kayak gini mungkin ya, karena mudiknya nggak naik motor, ya naik mobil. Mungkin ya bikin vlog di dalam mobil atau share tips-tips segala macem. Sebisa mungkin gue upload secepatnya. Ya kayak destinasi gue selama mudik ntar kemana aja, dan gue bakal ngasih tahu apa aja yang ada di jalan. Pokoknya pasti bakalan gue share, gue rekam pokoknya sebisa mungkin ya. Segitu aja mungkin dari gue. Video ini jangan lupa di like ya, di komen, di subscribe, jangan lupa di share ke teman-temannya juga. Mungkin ada yang setuju dengan pendapat gue atau gimana. Gue berhenti dulu bentar di sebelah sini. Ya pengen sekedar ngeliat-liat doang kondisinya. Ini adalah daerah Cikarang, namanya daerah Orange County. Nah itu tadinya semua tuh sawah-sawah kayak gini, tapi sekarang udah dibikin jalan. Di depan ada pegunungan yang kemarin yang Karawang itu yang kelihatan. Dan sebelah kanan sana ini ketutupan pohon itu ada Gunung Gede lah. Gunung Gede kelihatan dari sini. Oke, sekian dari gua kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. See you in the next videos. And here's Muhammad Fatoni out.